Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian, jamaah kajian parkiran dakwah Masjid Matio Mangunkarso yang semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan tugas kita bukan hanya sekedar menghitung, karena kalau untuk menghitung tidak akan mungkin mampu kita menghitung nikmat-nikmat tersebut. Tugas kita adalah mensyukuri setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan kita mensyukuri nikmat itu, insya Allah akan ditambah lagi nikmat-nikmat yang lain. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, ya, kata Allah, maka akan aku tambah. Wa la in kafartum, akan tetapi barang siapa yang kufur, yang tidak mau bersyukur, inna 'adzabi lasyadid, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Naudzubillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak lupa senantiasa saya mengajak pada diri saya pribadi dan juga kepada hadirin sekalian untuk memperbaharui keimanan kita. Kadang bisa jadi keimanan kita tercoreng beberapa waktu yang lalu, mungkin terkoyak gara-gara maksiat kita. Maka kita sering mendengarkan sebuah kalimat, mungkin para imam-imam sholat ketika wiridan, maka beliau pun juga menyebutkan sebuah hadis, jaditu imanakum biqauli la ilaha illallah. Karena tadi bisa jadi keimanan kita ya turun drastis, karena adalah keimanan seseorang itu bisa naik dan turun, bisa bertambah dan berkurang. Bertambahnya karena taat kepada Allah, dan bisa berkurang ketika kita melakukan kemaksiatan. Dan itu yang tahu kita selama beberapa hari ini, beberapa waktu ini, bahkan hari ini, berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, yang itu pasti akan mempengaruhi kondisi keimanan kita.
Makanya senantiasa saya juga menghimbau pada diri saya sendiri dan juga pada jamaah, mari kita bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita menginginkan diri kita menjadi seorang pribadi yang benar-benar beriman, ya. Ada beberapa tanda orang-orang beriman kalau kita melihat di dalam surah Al-Mu'minun. Di situ diantaranya orang-orang yang beriman itu, kalau di dalam ayat tersebut mulai dari ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman itu. Siapa sih orang yang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kalau di dalam surah Al-Mu'minun tersebut di awal-awal, di antara tanda-tanda orang beriman itu yang pertama, mereka itu khusyuk ketika sholat, ya. Dan juga kalimat berikutnya di dalam ayat selanjutnya, alladzina hum, ya, 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, perkara-perkara lagho, baik perkataan atau perbuatan yang tidak ada manfaatnya, maka orang mukmin itu meninggalkan. Kemudian juga orang yang menjaga kemaluannya, ya, menjaga izzahnya, menjaga kemuliaan dirinya, kesucian dirinya, ya, kecuali kalau kepada istri-istrinya sendiri, ya. Kemudian orang yang menjaga sholatnya, kalau di dalam surah Al-Mu'minun tersebut. Atau juga kalau kita menginginkan diri kita sebagai seorang mukmin yang benar-benar mukmin, sebagai mukmin haqqan, kita bisa melihat di dalam surah Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, di ayat yang kedua disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, orang mukmin itu, apabila disebut nama Allah maka akan bergetar hatinya, akan horeg, kena son horeg, ya. Jadi orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah maka akan ada getaran. Getaran di situ karena cintanya dia kepada Allah. Ya ora beda nek jenengan niku nembe kesengsem, nembe kasmaran dengan seseorang. Saya yakin jenengan pernah ngalami. Saiki mungkin juga masih ngalami. Ketika nama seseorang, orang tersebut adalah yang jenengan cintai, utawa nek rikala semanten pas jenengan cinta monyet, ya. Pernah Pak alami Pak? Cinta monyet. Cintanya kayak monyet, ya. Lagi disebut jenenge Mas Joko, Mas Joko kenapa diundang-undang? Utawa Mbak Sri, misalkan, ya. Mbak Dewi, Mbak Siti, ya. Itu kenapa kok misalkan ketika disebut padahal itu ya hanya sekedar nama disebut itu deg 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 deg, kenapa gitu? Itu karena ada cinta di dalam dirinya terhadap nama tersebut. Sebagaimana seharusnya ketika kita disebut nama Allah, kalau kita memang benar-benar mukmin yang sebenarnya, maka ketika wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka akan bertambah keimanannya. Sampai selanjutnya, ini ada beberapa ciri-ciri orang beriman di situ. Nanti jangan bisa dilihat kalau di dalam Al-Anfal itu surah yang kedua hingga keempat, ya. Orang yang dia itu sholat, ya, tawakal kepada Allah, gemar zakat, ya, atau infak, gitu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan bersama-sama kita mengkaji kitab Nashihul Ibad, karya dari Imam An-Nawawi Al-Bantani.
Saat ini kita akan bersama-sama di bab yang ke-6 di makalah yang ke-5 ya. Wal maqalatul khamisatu, dan makalah yang ke-5 ya. Di situ disebutkan qala Utsman radhiyallahu anhu. Beliau Imam An-Nawawi Al-Bannani menukil perkataan salah seorang sahabat mulia yang merupakan menantu dari Kanjeng Nabi, yakni adalah Utsman bin Affan ya. Qala Utsman radhiyallahu anhu, innal mu'mina fi sittati anwa'i minal khawfi ahaduha min kibalillahi ayyakhudha minhul iman wathani min kibalil hafadhati ayyatubu alaihi ma yuftadhahu bi wathalithu min kibalis syaitan ayyubtila amaluhu warrabi'u min kibali malakil mauti ayyakhudahu fi ghaflatin baghtatan wal khamisu min kibadid dunya ayyaktarra biha wa tuzghilahu 'anil akhirah wasadisu min kibalil ahli wal 'ayali ayyastaghila bihim fayuzghilunahu 'an dzikrillahi ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita memperhatikan apa yang diucapkan oleh salah seorang manusia yang mulia, merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yakni Utsman bin Affan. Qala Utsman radhiyallahu anhu, telah berkata Utsman radhiyallahu anhu, innal mu'mina, sesungguhnya orang-orang mukmin itu yang bagi ayyakuna masyian. Ini penting agar dia itu berjalan. Ini keterangan dari Imam An-Nawawi. Fi sittati anwa'in minal khawfi, yakni dalam 6 perkara dari rasa takut. Jadi ada 6 perkara rasa takut yang mestinya ada pada diri seorang mukmin. Makanya kalau melihat tema pada kesempatan malam hari ini, kalau di flyer tersebut disebutkan adalah yang ditakuti seorang mukmin. Nah, ini ada 6 hal yang perlu diwaspadai seorang mukmin, yang ditakuti seorang mukmin itu. Ini adalah menukil dari perkataan sahabat Utsman bin Affan, ahaduha ya. Ahaduha yakni yang pertama, ayyakhofa, dari 6 perkara itu agar dia itu takut ya. Min kibalillahi ayyakhudha minhul iman. Yang pertama kata Utsman bin Affan, agar dia itu takut dari arah Allah dapat mengambil darinya keimanan. Ya. Disebutkan di situ adalah waqtan naza'i. Jadi dikhawatirkan ya, kita sebagai seorang yang beriman itu khawatir, kata Utsman bin Affan, min kibalillahi ayyakhudha minhul iman, yakni dari arah Allah bisa saja mengambil keimanan seseorang. Maka diberi keterangan oleh Imam An-Nawawi, waqtan nazai, waktu-waktu sakratul maut, waktu-waktu injury time, wis meh barlah kesempatan hidup kita. Kita itu takut kalau di waktu-waktu akhir hidup kita kok ternyata Allah mencabut keimanan yang ada di dalam diri kita. Ruya anna ibn Mas'ud ya, ruya anna ibn Mas'udin da'a biha du'ai. Diriwayatkan, ini keterangan dari Imam An-Nawawi, beliau menukil ya, ini dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya
beliau itu berdoa dengan doa ini. Ibnu Mas'ud itu senantiasa dia itu sering berdoa dengan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfudu wa qurrata a'yunin la tanfati'u wa murafaqahu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Bahwasanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa beliau ini berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu keimanan yang tidak akan murtad keimanan itu. Jadi ini adalah sebuah doa yang dipanjatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya. Karena tadi dikatakan oleh Utsman bin Affan, mestinya seorang mukmin itu takut kalau seandainya Allah itu mencabut keimanan di akhir-akhir hidupnya. Diberi keterangan oleh Imam An-Nawawi di waktu nazak, di sakaratul maut. Makanya Abdullah bin Mas'ud beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu keimanan yang tidak akan murtad keimanan itu. Juga minta kenikmatan yang tidak akan habis kenikmatan itu. Dan juga kesenangan hati yang tidak akan terputus-putus kesenangan hati itu. Dan juga beliau ini minta agar dia menemani Nabi Muhammad SAW yang di paling atas surganya yang abadi. Ini adalah sebuah doa yang luar biasa yang dipanjatkan oleh Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Ini yang pertama. Jadi adalah ketakutan yang pertama yang mestinya ada pada diri seorang mukmin, orang yang beriman itu takut sekiranya Allah itu mencabut keimanan dari dalam diri kita pas waktu-waktu akhir hidup, di waktu nazak, di sakaratul maut. Ini adalah sesuatu yang tentunya kita khawatirkan, kita takutkan. Wasani, dan yang kedua kata Utsman bin Affan, ayya khaufa, agar dia takut, min kibalil hafadzati, dari malaikat hafadz. Kalau yang pertama adalah dari Allah yang akan mencabut keimanan, yang kedua adalah dari malaikat hafadz, ya, dari arah malaikat hafadz. Siapa sih malaikat hafadz? Al-katibinal a'malil ibadi. Diberi keterangan oleh Imam An-Nawawi, malaikat hafadz itu maksudnya adalah malaikat yang menuliskan amal-amal para hamba, ya. Ayaktubu alaihi ma yaftadhihu bihi yaumal qiyamati, yang dapat menulis atas orang yang beriman pada sesuatu yang akan membuka aib baginya di hari kiamat. Adalah malaikat katibin, ya, kiroman katibin, malaikat yang senantiasa ada di sekitar kita, yang akan mencatat apapun yang kita perbuat. Ini yang kita mesti takutkan adalah ketika ternyata malaikat tersebut mencatat apapun yang kita perbuat, termasuk hal-hal yang menurut kita aib, dan memang aib, na'udzubillah. Karena juga selain dicatat oleh malaikat tadi di sekitar kita, kalau di sini disebutkan malaikat hafadz, ya, kelak di yaumul akhir itu juga akan memberi kesaksian apapun yang kita lakukan di dunia ini, perkataannya atau perbuatannya. Bagi yang sering membaca surah Yasin pasti hafal ayat ini. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti mulut akan dikunci. Ora iso ngelak meneh, ora iso dadak ndalu ngene-ngene wae, ndak.
Karena apa? Pada hari itu tangan yang berbicara, kaki juga akan memberi kesaksian bahwa kamu pernah begini dan begitu, kamu pernah ngomong seperti ini, ngomong seperti itu, kamu pernah melakukan perbuatan ini dan itu, ya. Bahkan di dalam ayat yang lain itu termasuk bumi yang kita pijak akan memberikan kesaksian, iya, saya pernah kok ya ngelihat atau si fulan tersebut itu berada di atas saya, dia melakukan perbuatan ini dan itu. Nah, yang kita takutkan adalah malaikat hafadzah yang senantiasa menulis apa yang kita perbuat, termasuk aib-aib kita yang bisa saja akan dibuka aib tersebut di hari kiamat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fudhuhud dunya ahwanu min fudhuhil akhirah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, terbukanya aib di dunia itu lebih ringan dibanding terbukanya aib di akhirat. Jadi ketika kita mungkin memiliki aib, itu kok terbukanya di dunia mungkin masih belum seberapa. Walaupun benar-benar ketika aib kita terburai dan terbuka, itu kita juga malu luar biasa. Tetapi di dunia masihlah mungkin ketika aib tersebut berupa dosa, ada kemungkinan masih ada kesempatan untuk bertobat atas dosa tersebut. Tapi kalau sudah dibuka aib tersebut di akhirat, semua penduduk padang mahsyar mengetahui aib kita, naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya disebutkan sebagaimana tadi. Qala Al-Manawi, Imam Al-Manawi beliau berkata, ya, rasa malu yang timbul pada diri sendiri karena terbukanya aib di dunia dengan niatan melepaskan dari aib itu, ini lebih ringan dibanding menutupi aib sampai hari kiamat hingga menyebar dan terkenal aib itu di padang mahsyar. Nah ini, jadi kalau seandainya mungkin hanya aib kita di dunia itu tersebar, dan tentunya kita tidak ingin tersebar aib kita. Dan kalau kita pengen aib kita tidak tersebar, salah satu triknya kata Rasulullah, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi bisa tertutup kalau seandainya kita itu memiliki aib. Tapi dengan syarat tadi, tidak mudah kita ghibah. Orang seneng ngelek-ngelek wong utawa tidak suka dia itu membicarakan aib orang. Ini kalau kita itu tidak suka ghibah, insya Allah Allah akan menutup aib kita. Kalau sudah Allah yang menutup kita, tidak akan bakal bisa terbuka oleh siapapun. Tetapi sebaliknya, barang siapa kita itu suka membicarakan aib orang lain, senengane ngerasani, senengane ghibah, walaupun kita itu sudah menutupi betul-betul aib kita, mudah bagi Allah ingin membuka, membongkar dengan caranya Allah. Meskipun kita hanya di rumah, di kamar, tersembunyi, tidak ada yang tahu, Allah sangat mudah membongkar aib kita. Kalau kita senengane ngerasani, senengane ghibah, membicarakan aib orang lain. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, bahkan ini dengan adanya hadis tadi itu, sahabat itu bahkan dia itu pengen ngakoni, aku pernah melakukan perbuatan ini, daripada dia itu nanti terbuka aibnya di akhirat. Naudzubillah. Wa tsalitsu, kemudian yang ketiga, kata Utsman bin Affan, ayya khaufa adalah agar dia takut min kibali syaitani ayyubtila amaluhu. Ya. Yang ketiga kata Utsman bin Affan, seorang mukmin itu hendaknya dia takut min kibali syaitan, dari arah syaitan, ayyubtila amaluhu, dari arah setan yang dapat membatalkan amalnya. Amal soleh, amal soleh kita.
Seorang mukmin mestinya memiliki rasa takut. Rasa takut kepada setan, maksudnya bukan karena wedi setan, bukan, maksudnya adalah kita itu ada rasa khawatir kalau ternyata setan itu bisa menggagalkan pahala yang mestinya kita miliki karena kita telah melakukan berbagai amal soleh. Nah, dengan demikian kita kan akan berusaha bagaimana agar tidak tergoda oleh setan, ya. Agar amal kita, amal soleh yang sering kita lakukan, yang sudah selama ini kita lakukan banyak sekali mungkin, ini tetap terjaga pahalanya. Karena memang demikianlah yang namanya setan itu pasti akan menggoda manusia. Salah satunya bagaimana terbatalkan amal solehnya sehingga tidak berpahala. Ada beberapa cara setan itu akan menggoda manusia, akan membisikkan kepada manusia agar amal soleh yang dia lakukan itu batal, tidak mendapatkan pahala. Dibisikinya agar dia itu memiliki sifat riya, suka pamer ibadah, ya pamerlah amal soleh, ya. Orang yang riya di dalam beramal soleh itu gugur pahalanya. Karena syarat amal diterima itu yang pertama adalah ikhlas, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mutaba'ah, yakni sesuai dengan anjuran Rasulullah, ya, yang dicontohkan Rasulullah, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi bagaimana kita itu mestinya juga takut terhadap setan yang bisa jadi dia akan membatalkan amal kita sehingga tidak berpahala dari arah situ, maka akan dihembuskan riya. Nah, bagaimana kita berperang melawan setan, ya, agar jangan sampai timbul riya tadi, pamer, suka pamer amal ibadah. Atau mungkin ketika pas lagi sholat digoda tentang kekhusukannya, ya, agar tidak khusyuk, ya, dengan berbagai cara, ya. Mungkin akan diingatkan kita dengan berbagai peristiwa, diingatkan kita dengan hal-hal yang sebelum sholat tidak pernah terpikirkan, gitu. Digoda, akhirnya ketika sholat pun akhirnya macam-macam yang difikirkan, ya. Atau juga akan diberikan bisikan dalam diri kita rasa ujub, bangga diri, aku, ya, misalkan seperti itu. Atau bahkan diberikan juga bisikan tentang sifat hasad, ya, hasad. Kalau tentang hasad, beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas bagaimana hasad itu termasuk penyakit hati yang dia menginginkan kebahagiaan orang lain itu lenyap, ya. Dia tidak ingin orang lain itu berbahagia. Kalau perlu kebahagiaan itu pindah kepada dirinya. Na'udzubillah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, janganlah kalian melakukan hasad, hindari hasad. La tahasadu. Karena hasad itu bisa merontokkan amal kebaikan kita bagaikan api terbakar oleh kayu bakar yang terbakar oleh api. Muspro, walaupun kita sudah banyak sekali amal soleh yang kita lakukan, tapi akhirnya lenyap begitu saja gara-gara kita masih memelihara sifat hasad, sifat iri, sifat dengki, yang itu merupakan penyakit-penyakit hati. Ini adalah godaan-godaan dari setan yang akan membatalkan amal soleh kita. Itu tadi wasalizu, kata Utsman bin Affan, wasalizu ayyakhafa min kibalis syaitani ayyubtila amalahu as-shalih, ya. Yang ketiga tadi adalah agar dia takut dari arah setan yang dapat membatalkan amalannya, amal soleh. Warabi'u, dan yang keempat, ayyakhafa, agar dia takut min kibali malakil mauti ayyakhudahu. Seorang mukmin, seorang yang beriman, kata Utsman bin Affan, mestinya dia juga memiliki rasa takut, ya, ada kekhawatiran min kibalil malakil mauti ayyakhudahu,
dari arah malaikat maut yang dapat mengambilnya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, maksudnya ayat khudahu di situ ay yukbidu ruhahu hala kauni. Maksudnya dapat mencabut roh dalam keadaan fi ghaflatin, dalam kelalaian, anillahi ta'ala, yakni lalai dari Allah, jauh dari Allah. Dia karena ya mungkin ghaflah tadi, ya lalai dari mengingat Allah, maka ketika itu malakul maut mencabut roh kita baghtatan, disebutkan di situ secara tiba-tiba. Kita itu khawatir kalau seandainya malaikat maut itu mengambil roh kita, kita dalam kondisi sedang lalai dari mengingat Allah, ya, sedang lagi melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Na'udzubillah. Baghtatan maksudnya ai faja'atan min ghairi taqaddumi sababil mauti. Baghtatan tersebut disebutkan secara tiba-tiba, maksudnya tiba-tiba tanpa didahului sebab-sebab kematian. Ya. Kita sudah sering melihat ya tentang kejadian-kejadian ini, dan sering saya juga mengatakan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kurang lebih artinya setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dan sering saya juga menyampaikan tentang 3 rahasia kematian. Kapan waktunya kita tidak tahu. Di mana kita sedang yang nanti akan mati kita juga tidak tahu. Dengan cara seperti apa kita juga tidak tahu. Akan tetapi sering juga saya sampaikan bahwasanya biasanya Allah akan mewafatkan seorang hamba sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau mungkin dalam bulan Juni yang lalu jenengan banyak berseliweran di handphone jenengan, ada kiriman di WA group, ada seorang kakek yang sedang nyanyi, orangnya pakai baju batik, pakai kopiah, tidak lupa kopiah hitam apa putih. Ada yang tahu enggak? Mungkin kayaknya acaranya reuni, orangnya sudah sepuh, usia paling hampir 60-70-an. Ada yang ingat? Kalau tidak salah yang dinyanyikan itu aku bukan pengemis cinta, kayaknya gitu. Sambil gini joget-joget gitu. Ada yang lihat di handphonenya? Enggak. Lah kok beda negara aku ya. Maksudnya? Dan itu lagi nyanyi-nyanyi kalau joget-joget. Masa aku dadak nerokke joget ae. Sampai ya karo nggawa mic ini. Memakai ron joget-joget, terus kemudian dia duduk kayak ada ustadz atau apa nganggo udeng-udengan ngono, terus sedang duduk, dia terus duduk ngerangkul gini, tahu-tahu habis nyanyi gitu langsung geledak dan meninggal. Sedang nedeng-nedengnya nyanyi. Ya. Atau hal yang lain. Banyak video-video seperti itu. Kalau di bulan Juli kemarin saya yakin kalau ini mungkin pernah ada lewat di handphone jenengan. Ada seorang bapak-bapak yang sedang belajar tahsin. Tahu ya? Ya, tahu kan ya. Alhamdulillah, berarti mungkin sak grup orang. Ya, itu kan bapak-bapak ya umur kurang lebih kayaknya 60 ke 70, hampir sama dengan bapak yang tadi. Dia belajar tahsin, tapi belajar untuk jadi imam. Ya, ketika dia sedang praktek bagaimana, karena memang penting sekali membaca Al-Fatihah terutama. Seorang imam itu penting ketika dia itu harus benar untuk membaca Al-Fatihahnya. Itu. Makanya ketika sedang belajar tahsin, ustadznya sedang duduk pakai meja begini, bapaknya di mihrab, di tempat imam. Ihdinas siratal mustaqim. So, langsung geledak jatuh.
Ada sebuah kematian yang sangat kita cemburui, kita pengen. Atau juga mungkin pernah ada juga seorang khotib yang sedang di mimbar, pakainya bahasa Arab tapi ketika itu ya jenggot juga, pakai kopiah putih. Kemudian dia sedang, kalau kurang lebih kalau bahasa kita, ya, orang itu akan bahagia ketika akhir hidupnya itu dengan dia itu bisa mengucapkan kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul di mimbar itu. Usai dia mengucapkan seperti itu, dia langsung jatuh. Mungkin pernah lihat beberapa tahun yang lalu orangnya sudah sepuh jenggotan, ini di Kuwait. Saya tidak tahu, lupa saya orangnya asalnya dari Palestina atau dari Syria, sedang ngisi kajian seperti itu. Sama tadi, bahagia atau orang itu akan bahagia ketika akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kemudian dia pun jatuh. Masya Allah. Kalau yang tadi sedang nyanyi-nyanyi, saya tidak bisa menjustifikasi apakah itu su'ul khotimah atau tidak. Minimal kita bisa membedakan akhir hidup dari peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, kita seorang mukmin, orang yang beriman, kata Utsman bin Affan, yakni adalah ayyakhofa, ya, ayyakhofa min kibali malakil mauti ayyakhudahu fi ghaflatin baghtatan. Yakni takut dari arah malakul maut yang akan mengambil roh kita sementara kita dalam kondisi lalai, dalam kelalaian, baghtatan, secara tiba-tiba yang tak ada tanda-tanda kematian sebelumnya. Nek misalnya jenengan wis lor, ya sebuah jenengan apa ora, pokoknya maksudnya ada seseorang misalkan sebelumnya sudah sakit sekian tahun, ya, wis ketok wis ra iso diajab iki. Itu mungkin bisa jadi orang tersebut ada kesempatan, oh ini sakitnya bisa jadi untuk penggugur dosanya, dan dia ketika itu dia sadar betul dan dia mohon ampun pada Allah, taubat. Itu kan mungkin bisa jadi penyebab kematian yang seperti itu. Tapi kan yang ngerti kadang yang sebagaimana tadi, lah sih nyanyi loh, aku bukan, nggak bisa dia, terus dia langsung jatuh. Kalau matinya dalam kondisi seperti tadi, karena tadi kebiasaan seseorang itu bisa menjadikan akhir hidup seseorang. Jenengan yang tahu selama ini jenengan kebiasaannya apa? Banyak melakukan ketaatan atau sebaliknya, naudzubillah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, minimal kita memang berdoa agar diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Walaupun tidak cukup amin ya harus benar-benar kita membiasakan diri dalam ketaatan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal khamisu, dan yang kelima, ayyakhafa, agar dia takut min kibalid dunya, dari arah dunia. Kalau yang pertama tadi adalah takut dari arah Allah yang bisa mencabut keimanan kita injury time. Yang kedua adalah takut pada malaikal hafadhah, yakni penulis catatan, mencatat amal-amal kita, yang ternyata bisa jadi apapun ditulis, oh ini sedang ngerasani, oh ini sedang melakukan apa, ada semua di situ. Terus yang ketiga tadi takut terhadap setan, dalam artian kalau amal saleh kita itu batal sehingga tidak mendapatkan pahala. Kemudian yang tadi yang keempat adalah takut terhadap malakul maut yang bisa saja mencabut ruh kita secara sengaja, tiba-tiba sementara kita dalam kelalaian. Wal khamisu ayyakhafa, kata Utsman bin Affan, min kibali dunya, dari arah dunia, dari arah dunia. Imam An-Nawawi belum berikan keterangan mata'iha wa zinatiha. Dari arah dunia ini maksudnya dari kenikmatan dunia, dari hiasan-hiasan dunia. Ayyagtarra, yang orang tersebut tertipu. Yatma'inna, maksudnya dia enjoy dengan kenikmatan dunia, hiasan dunia, dia merasa tenang, ya. Yatma'inna, ya, terlena dengan tadi kenikmatan dunia, hiasan dunia tadi.
biha, ya karena dunia itu, wa tuzghiluhu 'anil akhirah. Orang tersebut tadi yang dia itu senantiasa tenang, enjoy karena dia dalam kondisi merasakan kenikmatan dunia, hiasan dunia, ya. Dia tertipu dengan indahnya dunia sehingga dia tersibukkan perkara-perkara dunia, ya. Wa tuzghiluhu 'anil akhirah, dia lupa tentang akhiratnya. Wayansa ahwa'ala, dan lupa dari perkara-perkara dahsyatnya akhirat. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi khawatir kalau kita itu sedang kerielan lagi golek duit, ya, mencari rizki, pokoknya tapi lupa dengan sang pemberi rizki. Kerja tenanan, kerja ki ibadah, ning salat ki yo ibadah. Pas kerja wayahe salat ya kudune ya mandeg sik salat. Ya. Ada waktu-waktunya tersendiri. Jadi jangan sampai kita itu, ya itu tadi, khawatir kalau seandainya kita itu tenang, merasa enjoy, ya, mutmain, atau yaitu tadi dengan hiasan-hiasan dunia, kenikmatan dunia, akhirnya menyibukkan dirinya terhadap perkara dunia sehingga lupa akhirat. Wasadisu, dan yang keenam, ayyakhafa, agar dia takut, kata Utsman bin Affan, tentang 6 perkara yang perlu ditakuti oleh seorang mukmin itu, min kibalil ahli wal ayali. Nah, ini kadang kita tidak, oh ternyata ini juga bisa, ya. Takut dari arah keluarga dan orang yang menjadi tanggungan, ya, istri, anak, ya, suami, ya. Jadi orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya, di sini disebutkan wahum min yumnihim, ya, dan mereka dari orang-orang terdekatnya, ayyastaghilla bihim fayuzghilunahu an dzikrillahi ta'ala. Dia itu menjadi sibuk karena keluarganya, sehingga keluarganya tadi menyibukkan dia, dan dia jauh dari zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, wa an ta'atihi, dan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita tidak nyangka, ternyata ketika kita begitu enjoy bercengkrama dengan anak istri, tapi kadang sampai melupakan Allah. Wis lagi gojek karo anak bojone, lagi lunga tamasya, cekakaan, cekikian, pas wayahe salat halangko. Nah, jadi di sini ini perlu kita waspadai. Kita mestinya juga takut, ya, terhadap, ya itu tadi, orang-orang sekeliling kita yang dia itu berpotensi, dia itu menjadikan kita lalai terhadap Allah, an dzikrillah. Nah, tetapi kalau seandainya ternyata orang-orang terdekat kita, istri kita, suami kita, anak, dan saudara-saudara kita kok malah menjadi dia itu penyemangat untuk zikrullah, itu bagus. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita bercengkrama, waktu dengan mereka itu sedang bergumul, dalam artian bersendaguru dengan mereka, akhirnya kita lupa terhadap akhirat. Ya, apalagi kalau tadi yang sebelumnya tentang bagaimana kita disibukkan dunia, ya, kita pasti ingat dengan sebuah ayat, ya, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, menumpuk-numpuk harta, telah melalaikan kalian terhadap agama. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, menumpuk-numpuk harta, telah melalaikan kalian terhadap Allah, telah melalaikan kalian terhadap akhirat. Nah, ini yang kita khawatirkan, ya. Maka dari itu hadirin sekalian, ini tadi 6 hal yang mestinya seorang mukmin itu dia takut terhadap perkara ini tadi. Yang pertama tadi apa? Takut terhadap dari arah Allah yang mencabut keimanan seseorang di akhir hidupnya. Kemudian yang kedua, masih ingat? Terhadap malaikat hafadzah yang mencatat amal kita, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ucapkan. Yang ketiga,
Setan yang bisa membatalkan amal soleh kita. Yang keempat, malaikat maut yang bisa jadi akan mencabut ruh kita baghtatan secara tiba-tiba. Ya. Bahkan kita ndak mosok to wong wingi aku isih lagi WA-an kok karo dekne esuk mak aku isih gojekan kok tahu-tahu mendapatkan kabar kematian. Wingi pas cilikane karo aku yo dolanan sten bareng saiki mosok wis ndisike aku misalkan. Dan yang kelima tadi apa? Sibuk terhadap atau tenang dengan dunia, ya. Lalai terhadap Allah gara-gara kita itu terlalu sibuk ataupun tenang merasa dengan perhiasan dunia, kesenangan dunia. Dan yang keenam adalah kita dengan keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Kita takut kalau mereka itu bisa menjadi sebab kita itu lalai terhadap Allah, lalai terhadap zikrullah. Ini hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadikan kita lebih waspada dan akhirnya semoga bisa menjadi seorang benar-benar mukmin haqqan sebagaimana di dalam surah Al-Anfal tadi yang memiliki kriteria-kriteria tersebut tadi. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita kaji pada kesempatan kali ini, dan kita juga diselamatkan dari ketakutan-ketakutan yang dihadapi seorang mukmin tadi, sehingga kita bisa menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.